Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdur Nafis Ilham. Nomor NIM saya 23040101102. Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Dosen pengampu saya Dr. Sofa Robbani LC.MA. Yang pertama, bagaimana pemahaman konseptual tentang sekularisme menurut Nurcholish Madjid. Menurut Nurcholish Madjid, sekularisme adalah paham filosofis yang secara prinsip menafikan otoritas dalam urusan duniawi, sehingga seluruh persoalan sosial, politik, hukum, dan budaya dipisahkan dari rujukan wahyu dan nilai-nilai agama. Yang kedua, bagaimana pengetahuan historis munculnya sekularisme di Renaissance dan peran tokoh-tokoh medieval. Secara historis, sekularisme berakar dari konflik panjang antara gereja Katolik dan kekuasaan politik di Eropa abad pertengahan. Klaim plenitudo potestatis, gereja memicu resistensi intelektual dan politik. Tokoh-tokoh seperti Dante Alighieri, Marsilius of Padua, dan William of Ockham mengusulkan pemisahan otoritas spiritual dan temporal sebagai solusi konflik tersebut. Pada era Renaissance dan Enlightenment, sekularisme berkembang menjadi reaksi sistematis terhadap tirai gereja, terutama setelah peristiwa seperti Inkuisisi dan kasus Galileo Galilei. Dari sinilah lahir sekularisme modern yang tidak lagi bersandar. Yang ketiga, bagaimana analisis pengaruh paradigma Kartesian, Newtonian, dan dampaknya pada sekularisme. Paradigma Kartesian Newtonian menandai revolusi epistemologis Barat dengan menekankan rasionalisme, empirisme, dan mekanisme alam semesta. Dampaknya adalah lahirnya dikotomi tajam antara fakta dan nilai, ilmu dan agama, subjek dan objek yang mendorong sekularisasi ilmu pengetahuan. Yang keempat, bagaimanakah teori The Real and Six atau Ultimate Reality dalam dirinya sendiri dari John Hick dapat dijelaskan sebagai berbeda dari agnostisisme modern yang menyatakan bahwa realitas transendental tidak dapat diketahui. Jawabannya, John Hick membedakan antara the real and six atau realitas ultim dalam dirinya sendiri dan the real as humanly experiences atau realitas sebagaimana dialami manusia. Menurut Hick, realitas ultim tidak sepenuhnya dapat dipahami secara konseptual, tetapi dapat dialami secara fenomenologis melalui berbagai tradisi agama. Hal ini berbeda dengan agnostisisme modern yang menyatakan bahwa realitas transendental sama sekali tidak dapat diketahui atau dialami. Hick masih mengakui kemungkinan pengalaman religius yang autentik meski. Apakah pluralisme agama secara inherent mengakibatkan relativisme keagamaan atau bahwa semua truth claims keagamaan sama-sama valid dan tidak ada dasar untuk mengklaim satu agama lebih benar dari yang lain? Pluralisme agama tidak secara inherent identik dengan
relativisme, tetapi berpotensi mengarah ke sana jika tidak dibatasi secara epistemologis. Relativisme menyatakan semua klaim kebenaran sama dan tidak dapat dibandingkan, sedangkan pluralisme dalam versi moderat mengakui keberagaman jalan religius tanpa menafikan komitmen internal masing-masing agama. Namun, dalam perspektif aswaja, pluralisme filosofis alahik tetap problematik karena mengaburkan klaim kebenaran wahyu Islam yang bersifat absolut dan final. Selanjutnya, jelaskan secara detail perbedaan antara pluralisme agama, toleransi keagamaan, dan multikulturasi, dan mengapa perbedaan-perbedaan ini penting dalam konteks pemerintah yang meliputi masyarakat dengan berbagai agama. A. Pluralisme agama. Klaim ontologis bahwa semua agama merupakan jalan kebenaran yang sama-sama sah. B. Toleransi keagamaan. Sikap sosial etis untuk hidup berdampingan secara damai tanpa harus mengakui kebenaran agama lain. C. Multikulturalisme, pengakuan atas keragaman budaya, etnis, dan identitas sosial dalam satu masyarakat. Perbedaan ini penting dalam pemerintahan masyarakat, menjemu agar negara tidak terjebak pada relativisme teologis, tetapi tetap menjamin kebebasan beragama dan keadilan sosial bagi seluruh warga. Selanjutnya, apakah kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan antara ijtihad yang legitimate dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah dan liberalisme agama yang dikritik? Yang pertama, berlandasan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. 2. Dilakukan oleh ahli al-ijtihad yang kompeten. 3. Tidak menafikan ahlu ushuluddin dan maqasid syariah. Sedangkan liberalisme agama menundukkan wahyu pada rasio, merelatifkan kebenaran akidah, menafsirkan agama sesuai selera modernitas. Jelaskan kompleksitas historis dari genealogi liberalisme muslim dan hindari narative yang terlalu linear dari barat mempengaruhi Islam. Genealogi liberalisme dalam beragama merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya sekedar narasi linear barat mempengaruhi Islam, melainkan melibatkan proses transfer, adaptasi, dan perkembangan internal yang dinamis. 9. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dapat adab terhadap democratization of Islamic knowledge tanpa sacrificing quality and rigor? Yang pertama, penguatan literasi keilmuan dan sanad keilmuan. Yang kedua, integrasi teknologi tanpa merusak otoritas ilmiah. Yang ketiga, kurikulum yang menjaga adab, metodologi, dan kedalaman ilmiah. Cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.